Sudah. Baik, saudaraku, namaku adalah Suisri Ningsih, biasa dipanggil Iis. Saya dulu alumni di SD Tosari sini. Jadi sudah 3 tahun saya di sini. Waktu itu SD kelas 4 sampai kelas 6. Saya mohon maaf, saya dulunya Muslim. Karena saya memang mulai kecil dididik oleh orang tua saya untuk mendalami agama saya mulai dari kecil. Jadi sudah dimasukkan ke pesantren-pesantren dulu waktu mulai kecil. Saya juga mengaji di sini, juga dibimbing oleh guru ngaji saya, dan saya juga selalu mengikuti event-event. Jadi kayak lomba sembahyang, lomba qiraat, mengaji, saya juga ikut. Jadi selalu mendapatkan juara kedua, ke-1 gitu ya. Tapi jadi mohon maaf sekali lagi, saya puji Tuhan pada saat ini, dulu waktu saya SD saya sering lewat di sekolah Baitani. Di waktu itu masih ada di Balai desa. di balai desa. Jadi saya ada di situ. Saya setiap kali berangkat sekolah itu selalu mendengarkan puji-pujian gitu ya, lewat dari situ. Akhirnya kok merasa waktu itu saya masih kelas 5 SD ya, merasa tentrem gitu, kok enak sih beda, mohon maaf sekali lagi, jadi beda waktu saya mengaji. Jadi saya senang sekali mendengarkan lagu-lagu dari Kristiani. Setelah itu begitu pulang, saya juga berhenti di situ mendengarkan di pintu sekolahannya itu, saya mendengarkan sebentar. Aduh, kok merasa enak banget sih, kok orang Kristen kok senangannya nyanyi-nyanyi gitu ya, kayak hidupnya kayak bahagia banget gitu ya. Dari situ kebetulan saya cuman gini aja, kok seneng aja hidupnya, kok merasa seneng aja, bahagia seneng. Akhirnya di rumah kan saya ada Injil ya, waktu itu ada, mohon maaf bukan Injil, ada Alkitab. Jadi Alkitab punyanya paman saya. Paman saya itu ngajar di Baitani, tapi dia orang Kristen, tapi dia orang Islam. Jadi iseng-iseng lah, namanya anak kecil juga nggak tahu, ingin tahu aja. Karena saya sudah sering baca Al-Quran, dan saya juga senengannya itu soal kalau membaca Al-Quran itu senengannya itu terjemahan ya. Jadi pada waktu itu orang Kristen ini kok suka Alkitabnya seperti apa. Nah, dari situ saya baca-baca. Saya bacanya itu dari Perjanjian Lama itu bingung, namanya anak kecil ya. Terus baca akhirnya sampai ke Perjanjian yang baru tentang Tuhan Yesus. Isa di dalam agama saya waktu Islam dikatakan bahwa Isa itu adalah nabi yang nanti menghakimi isi dunia. Saya jadi gini, kok enak banget Isa, punya kuasa apa dia, punya pangkat apa dia sampai menghakimi orang. Waktu itu pemikirannya sampai sejauh itu. Oke lah, saya cuma baca-baca aja, tapi belum paham banget, belum tahu itu Yesus itu seperti apa, belum tahu, cuma baca aja. Dari situ setiap kali saya, mohon maaf lagi, setiap kali saya dengarkan takbir gitu tuh saya merasa ngeri banget, saya takut dengan kematian, takut dengan nanti kalau sudah mati itu seperti apa, namanya anak kecil ya, mesti takut seperti itu. Dari berangkat dari situ saya merasakan ajarannya di dalam Alkitab itu loh, semuanya saya amini, tapi saya menolak Tuhan Yesus, menolak banget, tapi ajarannya saya mau amini banget. Akhirnya saya kelas 6 SD, saya juga tanya ke guru ngaji saya. Jadi di dalam Al-Quran itu terjemahan Maryam itu ya, surat Al-Maryam itu saya lipat-lipat gini, ini apa sih maksudnya ini? Sudah, kamu membaca Al-Quran aja, jadi memang harus khatam. Saya sudah khatam 2 kali di dalam, maksudnya Al-Quran anak kecil ya, sudah khatam 2 kali. Jadi kalau sudah khatam itu sama orang tua saya mesti selalu diselamatin gitu ya sama orang tua saya. Orang tua saya mendidik agama saya itu sebenarnya bagus banget. Mereka penuh kasih sayang, mereka mengajarkan hal-hal yang baik tentang Islam. Cuman memang hati saya waktu itu mengamini di dalam orang-orang yang menganut ajaran Kristen, tapi saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, itu pergumulan terus sampai saya SMP, saya membaca Alkitab dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi ya, sampai akhirnya ketahuan orang tua saya, Alkitab saya dibuang ya, nggak tahu dibuang kemana, sudah saya garisi stabilo gitu ya. Tetap saya amini, tapi saya tetap nggak percaya sama Tuhan. Akhirnya saya sampai pergumulan itu. Jadi saya membaca Alkitab, saya senang, damai, enak.
tapi saya menolak Tuhan Yesus. Saya tetap harus percaya kepada agamaku. Allah yang Maha Kuasa tetap ada di dalam hatiku. Belum tahu Tuhan Yesus. Akhirnya waktu SMA saya terus belajar SMA sampai pada suatu hari saya belum ketemu dengan pacar saya, sekarang jadi suami saya, belum ketemu itu. Akhirnya saya masuklah ke gereja. Jadi ke gereja, oh ternyata ibadahnya seperti ini, seneng ya. Jadi apa yang dikhotbahkan sama pendeta itu saya seneng banget. Saya amini lagi, tapi saya tetap nggak percaya sama Tuhan Yesus, masih sulit sekali. Jadi menerima Trinitas itu masih sulit sekali. Jadi Allah kok bisa jadi firman yang hidup seperti itu. Ternyata setelah saya dalami lagi dengan pergumulan keluarga, dengan akhirnya Tuhan Yesus mematahkan hati saya dengan sebuah peristiwa keluarga yang sehingga saya dipatahkan, Iis, kamu orang yang sangat berdosa, aku yang mengampuni kamu. Itu. Jadi saya, ya Tuhan, dosa saya yang sangat besar ya, masa lalu yang saya sangat besar. Akhirnya saya benar-benar menerima Tuhan Yesus. Pada saat itu saya kuliah, ketemu sama mantan pacar saya, sekarang jadi suami saya. Akhirnya dalam pergumulan terus sampai saya mengatakan gini, saya nggak akan sama kamu atau menikah sama kamu sebelum saya benar-benar menerima Tuhan Yesus. Dan ini adik saya ini luar biasa. Dia adalah wanita yang sangat super. Dia dari segala peristiwa ya Dek ya, yang kita alami, akhirnya saya benar-benar takluk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengubah hidup saya sampai sekarang. Saya kuat, saya penuh semangat, saya mempunyai Tuhan yang nanti saya akan masuk surga bersama Tuhan. Saya yakin itu. Gitu Ibu kesaksian saya. Jadi mohon maaf buat teman-teman atau saudara-saudaraku yang lain ya. Itulah saya ditemukan sama Tuhan Yesus, bukan aku yang menemukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang menemukan saya. Sekarang tinggal di mana? Saya sekarang tinggal Ibu di Banjararum. Saya ikut gereja Kristen GKJW Tunjung Sekar. Jadi saya di Malang. Iya, di Malang. Jadi saya sekarang sangat aktif di dalam kegiatan gereja. Saya mengabdikan. Saya kan sekarang udah pensiun Ibu, jadi waktu saya lebih banyak. Kalau dulu saya sama pelayanan ke Tuhan, ke sesama kami kurang banget. Sekarang saya berjanji sama Tuhan, sisa waktu saya yang diberikan Tuhan harus nggak boleh sia-sia, harus bermanfaat. Pamannya yang jadi guru Baitani siapa? Yang punya Alkitab itu pamannya? Oh, Bapak Eko. Oh, Bapak Eko. Iya, Bapak Eko. Bapak Eko itu orang Islam, tapi dia ngajar kesenian waktu itu. Oh iya. Jadi dia punya Alkitab. Iya. Saya ambil Alkitabnya, kebetulan saya suka membaca-baca, memang mulai kecil saya suka baca-baca banget. Iya, Gitu, Ibu kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 65. Oh, kelahiran tahun 65. Iya, masih di balai desa ya waktu Iya, itu sekolahnya. Jadi 3 tahun saya di sini, SMP saya baru pindah ke Malang, sekolah di Malang. Pokoknya Tuhan Yesus is the best. Kalau saya tidak ada Tuhan Yesus, saya mungkin sudah hancur dari dulunya. Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf banget.